Halo, di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang gimana sih cara membuat jurnal mimpi dan aku akan sedikit menceritakan tentang apa saja yang pernah aku alami, yang pernah aku lihat di alam mimpi aku. Karena kadang-kadang aku seringnya sih orang tuh nganggep kan, ya udahlah cuma mimpi, nggak usah dipikirin atau ya udah dianggap lalu aja. Tapi buat beberapa orang, mimpi itu bisa kasih petunjuk tertentu, bisa kasih inspirasi, bisa memberikan jawaban, atau bahkan bisa janjian ketemuan di mimpi. Jadi kata-kata gombal yang kayak, oke, selamat tidur, selamat istirahat, sampai ketemu di mimpi, itu mungkin kesannya gombal, tapi ternyata bisa, kita bisa ketemu sama orang lain di mimpi, kita bisa ngobrol di mimpi, dan ketika kita bangun, kita bisa nyambung ceritanya sama si orang itu. Kalau dari pengalaman aku ada yang kayak gitu. Tapi sebelum kita cerita tentang ada apa aja sih di mimpi ini, sekarang aku mau menjelaskan gimana sih membuat jurnal mimpi. Jadi, pertama dicatat nih, jam berapa aku bangunnya. Nggak harus detail banget kebangun jam 5, 15, 16 detik. Nggak harus gitu. Jadi mungkin ditulis aja sekitar jam 5 lewat, boleh. Jadi senyamannya aja nulisnya. Setelah itu, misal kamu tidur, terus kebangun jam 2, dan itu kamu udah mimpi, terus kalau mau langsung dicatat, ya boleh dicatat. Terus misal kamu tidur lagi, dan kamu kebangun lagi jam 6, ya nanti terus mimpi lagi, dicatat lagi. Jadi dicatat per kamu bangunnya kapan, mimpinya apa, dicatat aja. Dicatatnya bebas, senyamannya, apakah mau pakai buku tulis, jadi ada buku di samping tempat tidur kamu, ataukah mungkin mau di handphone, karena kan di handphone juga banyak aplikasi buat catat mimpi, jurnal mimpi, diary itu banyak lah, bisa dicari aja masing-masing. Lalu kalau misalkan memang kamu mau fokus nih memperhatikan mimpi kamu, itu benar-benar tiap hari dicatat. Walaupun kamu nggak mimpi, ya ditulis aja, mimpi atau enggak nih. Oh hari ini nggak mimpi, ya udah. Paling tidak kamu ada kesadaran, kamu ada apa ya, awareness tentang diri kamu sendiri nih, apakah kamu mimpi atau enggak. Jadi mimpi nggak mimpi dicatat. Nggak mimpi ya ditulis nggak mimpi. Misalkan mimpi, ditulis apakah mimpinya ini kamu ingatnya cuma samar, ataukah kamu ingat jelas, ataukah mimpinya mungkin lucid. Setelah itu ditulis alur cerita mimpinya, ada apa, siapa, kenapa, gimana, kapan, bagaimana. Lalu adakah simbol atau angka tertentu yang kamu lihat jelas di mimpi dan kamu bisa ingat semua itu ketika kamu bangun. Lalu ditulis juga, apa sih yang kamu rasakan saat di mimpi itu? Lalu ketika kamu bangun, apa sih yang kamu rasakan dari setelah kamu mimpi itu? Terus kalau aku juga mencatat posisi tidur dan posisi saat bangun tidur. Karena aku kan kalau tidur tuh relatif kalem, jadi kalau pas tidur miring kanan, kalau normal bangunnya akan tetap miring kanan. Tapi kalau mimpinya agak ajaib, biasanya ntar bangun itu terlentang lah, tangan kemana, kaki kemana gitu. Bahkan ketika mungkin aku tidur posisinya kepala aku menghadap ke barat atau ke timur, itu bisa kasih efek yang beda ke mimpi aku. Waktu itu juga sempat ada yang cerita dia juga mengalami seperti itu. Jadi dia tidurnya madep kemana, nanti ngaruh ke seberapa jelas mimpinya. Apakah kamu akan seperti itu juga atau enggak? Ya dicoba diamati, apakah iya, apakah tidak. Karena setiap orang kan mungkin bisa berbeda-beda. Jadi perlu dicatat, diamati. Terus kenapa sih kok perlu dicatat gitu? Karena kan mimpi itu ketika kita bangun tuh paling beberapa, kalau mimpinya agak samar, beberapa saat setelah bangun tuh masih ingat. Cuma nanti kamu ke kamar mandi atau ngapain sedikit juga sudah lupa gitu sama mimpinya. Makanya perlu dicatat, karena mungkin bisa memberikan petunjuk, mungkin mimpinya berulang, atau mungkin mimpinya bersambung. Jadi hari ini mimpi apa, mungkin 2 minggu lagi, nyambung nih mimpinya. Cuma kan kalau nggak dicatat, kemungkinan juga kamu udah lupa yang 2 minggu lalu tuh apa.
Tapi dengan dicatat, membantu kamu untuk ingat, membantu kamu punya awareness terhadap diri kamu sendiri, membantu kamu melatih untuk lebih sadar terhadap diri kamu sendiri. Lalu kalau dari pengalaman aku, ada kayak misalkan pas mimpi terus melihat nih orang kok kayaknya nggak asing ya, tapi aku nggak tahu ini siapa gitu. Tapi kan aku catet, jadi lama-lama aku mengamati pokoknya orang ini ciri-cirinya begini, energinya begini. Setelah sekian mimpi berlalu, akhirnya aku tahu dia itu siapa. Setelah bertemu, aku akhirnya tahu dia siapa orangnya. Dan karena dicatat itu, akhirnya aku punya awareness tentang mimpi aku, tentang orang ini. Kalau nggak dicatat kan, sekilas ketemu, nggak kenal, ya udah lewat. Tapi karena dicatat, akhirnya aku bisa tahu di kemudian hari, oh ini tuh artinya. Oh ini si ini tuh orangnya. Gitu. Lalu sekarang mau cerita tentang pengalaman aku, apa saja yang sudah pernah aku lihat di alam mimpi, cerita-cerita dari alam mimpi. Ada banyak banget sih, mulai dari kayak mimpi, terus kebangun, tapi masih di mimpi. Jadi mimpi bermimpi. Jadi di dalam mimpi, bangun mimpi lagi ya, mimpinya bertingkat-tingkat. Ada juga yang sadar ketika mimpi. Jadi aku sadar, oh iya ini aku mimpi. Aku mau ke sana deh, aku mau ke situ deh. Aku bermimpi dengan sadar. Ada juga mimpi yang semacam melihat masa depan ya, kalau dibilang. Jadi misal aku lihat nih, di mimpi ada teman aku, dia datang ke rumah, dia cerita tentang masalah yang sedang dia hadapi, tapi sampai saat itu di dunia nyata dia belum cerita apa-apa nih. Tapi kemudian ternyata beberapa hari kemudian setelah mimpi, itu beneran terjadi, dia beneran datang, dia beneran cerita. Dia beneran cerita tentang masalah yang sudah aku dengar di mimpi. Lalu ada juga kadang-kadang mimpi yang semacam titipan pesan baik dari orang yang masih hidup atau yang sudah tidak hidup, baik dari orang yang aku kenal sampai yang aku nggak kenal-kenal banget juga sebenarnya. Kayak misalkan kalau yang aku kenal tuh, aku deket sama satu orang cowok, dia kan anak rantau, jadi orang tuanya di kampung, dia kan di sini. Kadang-kadang itu beberapa kali aku mimpi ketemu eh, orang tuanya cerita ini itu intinya menyampaikan pesan buat si anaknya ini, si cowok ini. Kalau yang dari orang yang sudah tidak ada, itu ada juga pengalaman jadi aku mimpi aku disamperin sama salah satu leluhurnya temen aku, terus dia bilang mau nitip pesan dong buat ini gitu. Kan aku nggak tahu ya, maksudnya aku tidak tahu kondisi si keluarganya teman aku ini di dalamnya apakah ada masalah apa, jadi waktu itu sih aku tolak. Cuma ketika aku cerita ke temen aku, dia bilang memang sedang ada masalah, jadi mungkin waktu itu leluhurnya yang datang ke mimpi aku memang mau memberikan suatu pesan untuk si teman aku ini. Ada juga waktu itu aku mimpi ketemu sama ibunya temen aku, yang mana sebenarnya aku nggak, setidaknya sampai detik ini aku nggak kenal sama ibunya, aku nggak pernah ketemu langsung, bahkan sama si temen ini juga belum pernah ketemu langsung karena kita kenal cuma di sosial media. Dan karena aku kan juga bisa baca tanda tangan orang, bisa baca luka batin dari tanda tangan, jadi yang pas di mimpi itu ibunya ini menunjukkan tanda tangan beliau, lalu beliau juga cerita beberapa hal tentang masa lalunya, terus juga nitip pesan buat anaknya, yang mana kan sebenarnya anaknya juga nggak pernah cerita apa-apa ke aku tentang kondisi ibunya seperti apa, tapi waktu itu ibunya datang ke mimpi dan cerita banyak hal lah. Lalu ada juga mimpi yang
kadang-kadang tuh suka nyambung sama teman-teman di Instagram, karena di Instagram kan aku suka sharing banyak hal lah di Instagram story. Jadi beberapa kali aku tuh mimpi, entah aku ngajar, entah aku balas chat. Nah, terus tiba-tiba nanti ada nih yang DM, "Kak, aku habis mimpi semalam Kakak ngajar ini di kelas online di semacam WhatsApp lah," gitu. Dan aku juga mimpi hal yang sama, tapi sebagai yang ngajar, atau aku mimpi balesin chat orang, kasih nasehat. Nanti ada juga yang kayak gitu. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu aku nggak tahu orangnya siapa. Tapi aku ingat kalau aku mimpi, aku habis nasihatin orang di chat, atau aku mimpi aku habis bikin kelas online semacam di grup Telegram gitu atau grup WhatsApp, tapi di dalam mimpi. Yang menarik adalah itu aku tuh sering mimpi ke sekolah, dan ini ada 2 orang teman aku yang kita tuh kalau ke sekolah tuh kayak mimpinya bener-bener nyambung, bener-bener kayak kita janjian di mimpi, "Oke, kita ketemu di mimpi ya," gitu. "Iya deh, kita ketemu di sekolah." Kita ketemu di sekolah, terus ya ngobrol nih, misalnya di sekolah kita ngobrol gitu, anggaplah kita ketemu di sekolah, ngobrol di kantin, ngebahas tentang film terbaru gitu misalkan. Nanti ketika kita sudah bangun dari mimpi itu, lalu aku chat orangnya gitu, "Eh, tadi kita mimpi ya? Kita mimpi ya? Tadi lo mimpi apa?" Gitu. "Tadi gue di mimpi ngeliat lu," gitu. Dan kita bisa ngebahas hal yang sama, hal yang nyambung. Jadi tadi udah ngomongin film nih di mimpi, kita bisa melanjutkan obrolan itu. Jadi bener-bener kayak kita janjian ketemuan di mimpi dan kita ketemu dan kita ngobrol dan kita sadar, dan ketika kita bangun kita masih ingat itu semua. Jadi ceritanya akan menjadi nyambung. Walau kadang-kadang nggak semua sih, kadang-kadang kayak ngobrol terus mungkin aku ingat sebagian, dia ingat sebagian, akhirnya ketika disatuin ceritanya jadi utuh. Cuman kalau dari pengalaman aku, ini kan ada 2 orang yang sering banget aku ketemu mereka di mimpi, tapi itu tidak selalu aku ngelihat mukanya. Jadi bukan berarti aku ngelihat mukanya lalu, "Oh, ini si A nih, oh ini si B." Kadang-kadang aku nggak ngelihat jelas mukanya, tapi ya di mimpi aku bisa merasakan energinya, itu energi si A, ini energi si B. Jadi ya pokoknya pas bangun aku tahu aku habis mimpi ketemu si A, aku habis mimpi ketemu si B. Begitupun sama orang-orang lainnya. Kadang-kadang di mimpi ya aku nggak tahu, mukanya tuh nggak jelas, mukanya tuh ngeblur, tapi aku tahu ini energinya siapa. Dan ketika bangun, ternyata ada cerita yang sama lah, serupa mimpinya. Terus apa lagi ya? Oh, ada juga mimpi kayak misalkan aku pergi ke masa lalu, entah masa lalu orang atau masa lalu aku juga nggak tahu, banyak lah masa lalu. Ya misalkan waktu itu aku mimpi ketemu seseorang lah, tapi begitu di mimpi itu aku begitu ngeliat beliau tuh aku langsung kayak, oh aku tahu ini beliau namanya ini, ini beliau lagi ada kasus inilah, kasus kejahatan tertentu. Ketika aku bangun, aku coba browsing tentang nama beliau dan kasus itu, ternyata beneran ada kasusnya. Tapi kasus itu udah lama banget dan aku nggak terlalu ngikutin berita-berita kriminal apalah itu. Jadi kalau diingatan sadar aku pun aku nggak pernah melihat berita beliau itu untuk kasus ini gitu, dan bukan sebuah kasus yang apa ya, yang besar banget yang jadi headline di mana-mana dan semua orang tahu. Tapi kasusnya ada dan aku mimpi ke masa lalu ketika beliau sedang terlibat dalam proses kasus tersebut, ketika beliau sedang dalam proses penyelidikan. Atau aku pernah juga mimpi aku ketemu anak kecil, cuma aku nggak ngerti kenapa aku ngerasa anak kecil ini tuh teman aku yang aslinya dia seumuran sama aku. Tapi temen ini aku nggak kenal dia dari kecil, aku kenal dia mungkin baru 2 tahun yang lalu. Jadi aku ngeliat dia sih udah gede. Cuma pas di mimpi aku ngeliat dia kecil, dan di mimpi aku sadar kayak, kok temen aku jadi kecil ya, kok dia kecil banget gitu.
Terus aku melihat dia mengalami satu hal tertentu, dan ketika aku bangun aku tanya sama orangnya, kamu waktu kecil pernah mengalami ini enggak? Dan ternyata dia bilang, iya pernah gitu. Jadi kemungkinan besar aku melihat dia di masa lalunya. Terus pernah juga kayak misalkan aku macam pergi ke, di mimpi itu aku ada di satu negara, tapi kayak yang zaman dulu banget, yang zaman kayak masih zaman kerajaan apa gitu. Tapi di mimpi itu aku sadar aku mimpi dan aku sadar ini di masa lalu, tapi aku merasa kayak aku tuh kenal tempat itu, aku kayak tahu tempat itu. Jadi ketika ada di jalan, bisa di perempatan jalan, aku tahu, oh ini kalau ke kanan, misal ada rumahnya si ini, nanti kalau ke kiri ada ini. Aku mau ke kanan deh, mau ke rumah si ini. Jadi aku jalan, ya udah, benar-benar di situ ada di kamu rumah siapa itu. Padahal itu benar-benar yang, bahkan sampai detik ini pun aku belum pernah ke tempat itu. Itu di suatu negara, di sana lah pokoknya. Aku belum pernah ke tempat itu, apalagi ke tempat itu zaman dulu. Tapi aku bisa masuk ke situ dan aku tahu. Jadi mungkin itu bagian dari past life aku, makanya aku bisa langsung tahu aja, oh ini, ada itu, ini ke sini, ini ke situ, kayak familiar sekali lah, akrab banget sih sama tempat itu. Terus apa lagi ya? Di mimpi juga kadang-kadang aku dapat inspirasi, dapat ide, belajar. Pernah juga kayak di mimpi dikasih tahu, coba deh kamu cari buku ini, gitu. Atau kamu cari nama guru ini. Yang mana ketika aku bangun aku cari, ya memang ada nama itu, guru itu, buku itu, dan beneran memberikan apa ya, petunjuk, memberikan pembelajaran buat kondisi aku pada saat itu. Terus, hmm, oh iya, kadang-kadang gini, satu lagi. Jadi aku dulu itu beberapa kali mimpi ketemu teman aku di mimpi, terus tapi biasanya kalau aku ketemu dia tuh dia kayak lagi sedih gitu, dia nangis-nangis, tahu dia kayaknya lemes, kayak sakit, kayak gimana gitu. Atau kadang-kadang kan ada yang kayak tadi aku bilang kan mimpi aku ngeliat teman aku datang curhat, saat ini sih nggak ada cerita apa-apa, tapi beberapa hari kemudian dia akhirnya cerita. Atau mimpi-mimpi lain yang seperti isyarat tentang masa depan. Itu kan nggak selalu enak ya. Kadang-kadang mimpinya nggak enak. Cuman apapun itu, tetap masa depan itu kan ada di dalam kuasa Tuhan, bukan kuasa aku. Jadi perlu belajar untuk tidak terlalu terlibat secara emosi dengan apapun pesan yang kita lihat di mimpi. Kalau memang terima pesan yang nggak enak, itu kan belum tentu akan seperti itu. Mungkin semacam apa ya, semacam peringatan bahwa oh ini mau ujian, tolong bawa payung. Semuanya masih bisa berubah dalam kuasa Tuhan. Pun belum tentu itu tentang masa depan, bisa juga itu tentang proyeksi dari ketakutan kamu sendiri. Nah, gimana bedain proyeksi ketakutan sama itu memang memberikan pesan? Caranya adalah dirasakan, dan dengan dicatat tadi, itu akan melatih kita untuk bisa membedakan mana sih yang beneran ada pesan tertentu, mana sih yang cuma berasal dari ketakutan di bawah sadar kita, mana sih yang emosi-emosi di bawah sadar kita lagi diaduk-aduk di dalam mimpi. Tapi apapun itu, kalau misalkan memang dapat pesan atau melihat sesuatu yang menimbulkan emosi tidak nyaman ketika bangun, penting untuk memisahkan itu, untuk melatih bahwa jangan terlalu terbawa atau terlarut dalam emosi itu. Itu kan sesuatu yang terjadi di alam mimpi, bukan di alam nyata. Apapun masih bisa berubah keadaannya, masih ada kuasa Tuhan di situ. Jadi
Kalau menerima pesan apapun dari mimpi lalu udah paham, perlu dirilis dan let go, diikhlaskan, mengalir saja, berserah sama Tuhan, bagaimana akhirnya yang akan terjadi. Gitu. Karena kalau enggak sih, kalau dari pengalaman aku dulu sempet yang kayak bawa gitu loh moodnya, jadi seharian tuh nggak enak. Padahal ya, ya kasarnya ya udah gitu maksudnya. Mau orang ini sedekat apapun sama aku, dia akan mengalami sesuatu hal yang buruk gitu. Misalkan aku mimpi, ya itu tetap ya di luar kendali aku dan itu ya hidup dia. Mungkin Tuhan ngasih lihat itu, mengizinkan aku tahu di dalam mimpi bahwa ingin memberitahu bahwa ini nih teman kamu sebentar lagi akan mengalami pembelajaran hidup yang mungkin cukup berat, jadi tolong ditemani. Dan memang harus dia lalui, jadi ya sudah gitu, aku juga nggak bisa membantu supaya dia tidak melalui pembelajaran hidupnya atau dia skip. Kan kalau dia skip pembelajaran hidupnya kan malah kedepannya kan tidak baik untuk dia. Jadi kalau ada emosi-emosi yang kayak gitu, mimpi-mimpi yang membawa emosi tidak enak, pokoknya benar-benar harus belajar tidak melekat di situ. Fokus sama diri sendiri aja, doain aja. Doa itu sangat bermanfaat, berguna buat orangnya. Jadi kirim doa, kirim energi baik buat orangnya, buat diri sendiri atau buat siapapun. Kalau dapat pesan, dipahami, let go, release. Itu aja cerita dari aku dan alam mimpi aku. Terima kasih.